Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang Smart Student. Kali ini Abang Smart Student ingin berbagi ilmu tentang cara kita mengalihkan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu ada bilangan pecahan biasa, ada bilangan pecahan. Jadi contohnya seperti ini, bilangan pecahan biasa seperti ini bilangan pecahan biasa. Ada bilangan pecahan campuran seperti begini, 2, 1/2. Ini bilangan pecahan campuran. Ada bilangan pecahan persen, ya, misalnya 10%, ini bilangan pecahan persen. Ada bilangan pecahan desimal seperti 0,5, seperti ini ya. Jadi ini bilangan pecahan biasa, ini bilangan pecahan campuran, ini bilangan pecahan persen, ini bilangan pecahan desimal. Oke, ini hanya untuk mengingat kembali aja. Terus yang perlu diingat juga untuk teman-teman ya, untuk antara pembilang dan penyebutnya, kadang teman-teman lupa, misalnya A per B. Kadang di atas disebut penyebut. Ini yang harus diingat ya. Ini pembilang ya, pembilang ini pembilang. Yang ini penyebut, diingat yang di bawah penyebut ya. Ini yang harus kita ingat seterusnya. Ya, oke, langsung aja kita ke perkalian bilangan pecahan ya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkalian antar pecahan biasa. Kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Jadi kita bahas perkaliannya dulu ya, perkaliannya. Yang kita bahas pertama kali adalah antar pecahan biasa ya. Jadi antar pecahan biasa. Kita ambil contoh 1/2 dikali 2/3. Jadi ini pecahan biasa, ini pecahan biasa ya. Sebenarnya gampang kalau perkalian itu ya, kalau antar pecahan biasa. Jadi antar pembilang kita kalikan, antar penyebut kita kalikan. Ini yang pembilang ya, 1 kali 2 ya. Yang bawah penyebut 2 kali 3. Maka hasilnya 1 kali 2, 2. 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Ini bisa disederhanakan ya dengan cara sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 6 dibagi 2, 1/3. Jadi 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Maka bentuk sederhananya adalah 1/3. Ini antar pecahan biasa. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Untuk perkalian selanjutnya ya, yang nomor 2 atau yang B, itu adalah antara pecahan biasa dengan bilangan bulat. Jadi pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kita ambil contoh 1/2 ya dikali 3 misalnya. Nah, ini kan bilangan bulat ya. Maka langkah yang harus kita ambil adalah yang bilangan bulat ini ya, jadikan pecahan biasa. Nah, bagaimana cara menjadikan pecahan biasa bilangan bulat? Kalau 3 ya, untuk menjadikan pecahan biasa misalnya 3 yang nilainya sama adalah pecahan biasanya itu kalau 3 dibagi 1.
3/1, artinya 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 hasilnya 3, maka nilainya sama. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 3/1. Jadi 1/2 dikali 3/1. Nah, jika sudah jadi pecahan biasa, maka caranya sama dengan ini. Tinggal ngalikan 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 3/2. Ini kalau pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat. Untuk yang ketiga, yang C, kita hapus dulu ya. Untuk yang ketiga, yang C adalah perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, pecahan biasanya kita ambil contoh 2/3 dikali ya 1/2 ya. Bagaimana caranya? Maka pecahan campurannya itu kita ubah ke pecahan biasa dulu. Bagaimana caranya? 1/2 ya. Bilangan bulatnya yang ini dikalikan penyebut, nanti ditambah pembilang. Jadi 1 dikali penyebut 2 ditambah pembilang ditambah 1. Penyebutnya tetap ya 2. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3/2. Maka ketemu 3/2 untuk pecahan biasanya. Jadi kita tinggal menulis, menghitungnya 2/3 dikali bentuk dari pecahan biasa dari pecahan campuran ini 1/2 adalah 3/2. 3/2. Hasilnya sama ya dengan mengalikannya tadi itu dengan pecahan biasa, sesama pecahan biasa. Jadi 2 kali 3, 2 kali 3 dikali per 3 dikali 2. 6/6. Oh, ini sama 6/6. Maka bisa kita sederhanakan menjadi pecahan atau bilangan bulat 6/6. 6 dibagi 6, 1. Maka hasilnya adalah 1 menjadi bilangan bulat. Ini untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, semoga ini bisa dimengerti. Kita lanjutkan ke yang D. Kita hapus dulu ini. Yang D, pecahan biasa dengan persen ya. Jadi dengan pecahan persen. Ya. Jadi pecahan biasa dengan persen. Nah, jadi untuk persen diingat-ingat aja, persen per 100 gitu kalau mau dirubah ke pecahan biasa ya. Misal ya, contohnya 1/2. Ini pecahan biasanya. Kita kalikan 10%. 10%. Ini yang harus kita rubah ke pecahan biasa. Seperti saya bilang tadi, kalau persen per 100. Ya, jadi diingat-ingat ya. Persen per 100. Berarti kalau 10% ya, hasilnya 10/100. Seperti ini ya.
Nah, kalau sudah ketemu pecahan biasanya, kita tinggal ngalikan 1/2 dikali 10 per 100. Hasilnya 1 kali 10, 10 ya, pembilang antar pembilang, penyebut dengan penyebut, 2 kali 10 per 200 ya. Karena ini persen, jika kita ingin mendapatkan hasil dalam bentuk persen ya, maka penyebutnya usahakan dibagi berapa nanti sekiranya hasilnya 100. Kalau penyebutnya 200, kita bagi 2, kan nanti hasilnya 100. Nah, kalau sudah penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya harus dibagi 2. Maka 10 dibagi 2, 5. Ya, 200 dibagi 2, 100. Kan 5 per 100. Seperti kata saya tadi, kalau persen itu per 100. 10% berarti 10 per 100. Kalau 5 per 100, maka dalam bentuk persennya adalah 5%, karena sudah per 100. Seperti ini ya. Bisa dimengerti ya, untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan persen. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Kita hapus dulu yang ini. Pecahan biasa dengan pecahan desimal. Ini yang bagian yang E ya. Desimal. Nah, ini. Kita ambil contoh 2/3 ya, dikali 0,5. Nah, sama ya, yang 0,5 atau 0,5 ini, pecahan desimal ini tetap harus dirubah ke pecahan biasa ya. Kita rubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perlu diingat ya teman-teman, kalau satu angka, kita buat catatan di sini ya, kalau satu angka di belakang koma ya, di belakang koma, satu angka di belakang koma seperti ini ya, maka itu penyebutnya per 10 ya, satu angka. Kalau dua angka ya, dua angka, maka penyebutnya per 100 ya. Diingat-ingat ya. Misalnya contoh ini 0,11, ini kan dua angka. Kalau yang ini 0,5 ya. Kalau 0,110 misalnya, ini kan tiga angka ya, tiga angka, maka ini per 1000 ya. Ini caranya ya. Jadi kalau 0,5, maka hasilnya ini adalah 5/10 seperti ini, maka ini 5/10. Yang ini 0,11, maka ini 11 ya. Yang ini yang belakang koma ditulis lagi 11/100. Kalau ini tiga angka per 1000, maka yang di belakang koma ditulis lagi jadi 110/1000. Seperti ini contohnya ya. Maka kita bisa langsung menghitungnya, 2/3 dikali 5/10. Maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, 2 kali 5 10 ya, 3 kali 10 30 ini. Nah, ini bisa disederhanakan, 10/30 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 10 ya. Misal kita bagi 10 dibagi 10, 30 dibagi 10,
Maka 10 dibagi 10, 1. 30 dibagi 10, 3. Maka bentuk pecahan biasanya yang paling sederhana dari ini 10/30 adalah 1/3. Ya. Dah. Ini untuk lebih cepatnya ya, tanpa harus membagi seperti ini, kalau sudah ada 0 di atas, di bawah 0, kita lebih gampangnya seperti ini. 10/30. Ya, biar lebih gampang, tidak usah hitung-hitungan seperti ini, kita main coret aja. Nolnya yang di atas coret 1, seret. Yang di bawah coret 1. Ya. Maka sisanya tinggal 1/3. Nih, seperti ini lebih cepat dan lebih gampang ya teman-teman. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ilmu tentang perkalian pecahan ya, bilangan pecahan. Untuk pembagian bilangan pecahan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.